Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Yang kedua, salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di akhirat nanti selalu mendapatkan syafaat beliau. Banyak teman-teman, saudara-saudara kita bertanya, bagaimanakah caranya agar kita bisa produktif di bulan Ramadan. Ada beberapa tips agar kita bisa produktif di bulan Ramadan tahun ini. Yang pertama adalah kita mengevaluasi pelaksanaan program atau pelaksanaan Ramadan kita tahun lalu. Apakah puasa tahun lalu, apakah target-target yang sudah kita canangkan di tahun lalu bisa tercapai dengan baik atau justru berantakan? Maka perlu kita evaluasi. Banyak sekali hal-hal yang membuat puasa kita sehingga tidak produktif. Banyaknya kegiatan-kegiatan iftar misalnya, dari iftar teman-teman kita SD, iftar teman-teman SMP, iftar teman-teman SMA, teman-teman kuliah, teman kerja, sehingga waktu kita habis untuk menghadiri iftar kita. Dan tentunya akhirnya kita tidak fokus dengan target-target yang sudah kita tetapkan. Bisa juga kita terlalu banyak kegiatan-kegiatan sehingga tidak fokus terhadap program yang sudah kita tetapkan. Misalkan banyak kegiatan-kegiatan kantor yang menyita waktu sehingga untuk pelaksanaan ibadah Ramadan kita kurang fokus, atau hal-hal lain yang sering kita lakukan. Misalnya terlalu banyak kita melihat medsos misalkan, sehingga waktu itu sangat habis karena hal-hal seperti itu. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Tentunya kita bisa membedakan kegiatan-kegiatan mana yang harus kita prioritaskan. Jadi apakah kegiatan itu mendesak, apakah kegiatan itu penting, tentunya harus kita prioritaskan. Mana yang paling mendesak dan mana yang momentum dan harus dilaksanakan pada saat ini. Tips yang kedua adalah bagaimana kita bisa menentukan target di dalam bulan Ramadan ini. Ada beberapa cara dalam kita menentukan target. Kita tentu sudah kenal dengan metode 5W dan 1H. 5W itu adalah yang pertama yaitu what, yang kedua adalah why, yang ketiga adalah who, yang keempat adalah where, yang kelima adalah when, dan yang satu adalah how. Nah, tentunya apakah target itu? Mengapa target itu kita capai? Dengan siapa target itu kita capai? Di mana target itu kita capai dan kapan target itu akan kita capai? Misalkan kita menargetkan khatam Al-Quran selama bulan Ramadan 2 kali misalkan, maka kita sudah menentukan mulai dari tempatnya, waktu, kita bagi beberapa item dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah how, bagaimana kita membuat strategi agar target-target yang sudah kita tetapkan bisa tercapai dengan baik. Tentunya yang paling penting adalah bukan ide atau gagasan-gagasan target, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi target-target tersebut. Selanjutnya yaitu tips yang ketiga, yaitu kita mengeksekusi target-target yang sudah kita laksanakan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa yang paling penting adalah bukan ide atau gagasan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi target-target itu. Karena banyak sekali orang pandai membuat target, pandai membuat gagasan ataupun ide, tapi dalam merealisasikan mereka harus berjuang,
mereka harus berkeringat agar target itu bisa tercapai. Ya, tentunya orang-orang yang berkomitmen dan istiqomalah akan bisa menyelesaikan target tersebut. Itu ada 3 tips yang agar kita laksanakan. Ada hal lagi yang lebih penting ya dalam melaksanakan tips-tips tersebut ya, maka ada hal yang mendukung ya, yang mensupport, yaitu fisik yang kuat, fisik yang sehat. Tentunya harus diimbangi dengan olahraga yang teratur, makan yang bernutrisi, istirahat yang cukup ya, dan sehingga bisa mensupport target-target yang sudah kita laksanakan, target-target yang sudah kita tentukan. Tentunya di akhir adalah bahwa yang paling penting ketika bulan Ramadan, gemblengan di bulan Ramadan ini bisa menempa pribadi kita ya, yang akhirnya setelah bulan Ramadan selesai, kepribadian kita, habit-habit kita yang sebelumnya kita jalankan di bulan Ramadan bisa kita jalankan setelah bulan Ramadan, yaitu karakter-karakter yang disiplin, karakter yang jujur, karakter yang tepat waktu, karakter yang empati, dan lain sebagainya. Sehingga setelah Ramadan ya, karakter-karakter itu ada pada kita. Saya kira tips yang bisa saya sampaikan seperti itu, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.